memberikan laporan atau pengaduan adanya kekerasan seksual, itu mereka akan pasti direspon dan akan diberikan sikap yang cepat tanggap. Saya mengharapkan Polda beserta jajarannya untuk lebih mengedukasi masyarakat dan memberikan tempat nyaman dan aman untuk masyarakat memberikan laporan dan menghimbau kepada masyarakat untuk segera melapor apabila ada indikasi kekerasan terhadap wanita, anak atau siapapun itu, untuk jangan takut untuk segera melapor. DPR RI meminta Polda dan Kejaksaan di seluruh daerah terus berkomitmen untuk memastikan penerapan hukum yang berat bagi pelaku kekerasan seksual. Kekerasan terhadap anak dan perempuan sangat merusak mental, fisik, dan menciptakan trauma berkepanjangan. Negara harus hadir dalam memberikan perlindungan hukum dan menjamin akses keadilan bagi korban.
Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Pinjaman daring atau dulunya kita kenal sebagai pinjaman online atau pinjol. Ini bagi sebagian orang sangat bermanfaat, terutama bagi yang membutuhkan dana usaha tetapi tidak punya akses untuk ke perbankan. Nah, sayangnya dalam perjalanannya pinjaman daring atau pindar ini banyak menimbulkan masalah. Bunga yang terlalu tinggi, lalu sistem penagihan yang tidak manusiawi hingga sistem verifikasi nasabah yang tidak ketat. Belum lagi terdapat fenomena gagal bayar berjamaah di tengah-tengah masyarakat. Nah, data dari OJK hingga April 2025 ini menyebutkan bahwasanya total utang pindar atau pinjaman daring ini mencapai 80 triliun rupiah. Nah, melihat semua persoalan ini per 31 Juli 2025 mendatang, tentunya penyelenggara pindar ini wajib untuk menjadi menjadi pelapor begitu dalam sistem layanan informasi keuangan atau SLIK yang diatur dalam peraturan OJK nomor 11 tahun 2024. Nah, SLIK ini tentunya menjadi salah satu indikator untuk melihat layak atau tidaknya calon debitur untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pinjaman. Nah, bagaimana kemudian peraturan baru OJK ini memperbaiki industri pinjaman daring di tanah air, dan tentu kita berharap industri tetap berjalan dan juga masyarakat dilindungi. Kita akan bahas dalam dialog Arah Angin TVRI kali ini bersama saya Ardianto Wijaya. Tentunya kita akan perkenalkan satu persatu narasumber yang sudah hadir di studio TVRI. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah kanan saya Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan LJK lainnya Republik Indonesia dari OJK, yakni Pak Adif Rajali. Selamat malam Pak Adif. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Salam sehat. Lalu juga di sebelah kiri saya Pak Anci S. Jafar, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI. Pak Ci, selamat malam. Salam sehat. Baik, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Lalu juga pengamat ekonomi digital Selyos, Mas Lailul Huda. Mas Huda, selamat malam. Salam sehat. Malam, Mas. Baik, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Kita akan diskusikan ini terkait dengan sorotan masyarakat juga. Satu sisi kita apresiasi begitu Pak Adif terkait dengan aturan dari wajib lapor sistem layanan informasi keuangan atau SLIK ini. Tapi mengapa kemudian aturan ini baru dikeluarkan? Ini kan kalau tidak salah terkait dengan pindar atau pinjaman daring ini sudah diatur dari tahun 2019 kalau tidak salah. Artinya ini kan kalau hitung-hitungan sekitar 6 tahun, meskipun memang 2017 pinjol atau pindar ini kan kemudian juga sudah mulai beroperasi begitu. Tapi mengapa ini aturan ini baru diterapkan sekarang? Terima kasih banyak. Aturan yang dibuat oleh OJK terkait dengan POJK yang terbaru mengenai POJK 40 itu kan penyempurnaan POJK sebelumnya. Penyempurnaan? Ya, penyempurnaan yang 10 tahun 2022. Jadi kita melihat di dalam industri ini mungkin ada yang perlu kita enhance mungkin untuk regulasinya. Ya, itu yang kita perbaiki di sana. Misalnya dalam konteks EKYC misalnya. Kita atur di sana bagaimana ketika mau onboard nasabahnya harus ada EKYC-nya. Ya. Karena ini betul teknologi banget, artinya semuanya itu harus menggunakan aplikasi dan para penyelenggara harus bisa memastikan itu benar-benar borrower atau tidak. Kemudian dalam regulasi kita perkuat juga penggunaan misalnya scoringnya, ya scoring juga diatur di sana bahwa gunakanlah scoring. Di sana kita ada LPIP ya, Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan, kemudian ada inovatif kredit scoring, kerjasama di sana misalnya kita atur bagaimana pola kerjasamanya di sana. Itu bisa untuk membantu para penyelenggaranya dalam meyakinkan bahwa borrowernya ini betul-betul borrower, peminjamnya peminjam yang betul-betul layak untuk didanai atau tidak misalnya. Kita atur juga bagaimana masalah penagihan, juga diaturlah dia di sana bagaimana penegasan penggunaan tanda tangan elektronik, kita atur juga di sana. Itu istilahnya penyempurnaan untuk kebaikan industri ke depan tentunya. Perbaikan industri terkait dengan tadi industri pinjaman daring yang kemudian perbaikan ini kemudian diharapkan oleh masyarakat. Tapi apakah OJK melihat ini telat untuk diberlakukan atau sebetulnya seperti apa? Mestinya tidak ya. Ini hanya penyempurnaan saja. Penyempurnaan saja. Ya, mestinya kalau kita lihat sebetulnya industri ini kan tumbuhnya bagus terus. Cuman ketika kita melihat misalnya, oh ini ada sesuatu yang kurang pas, misalnya kita penyesuaian lah misalnya. Sesuatu yang kita tegaskan misalnya, katakan kalau dulu, sekarang kita wajibkan misalnya, ketika ada borrower, pinjam, itu wajib masuk ke rekening borrowernya. Nggak boleh misalnya ke rekening orang lain. Saya pinjam misalnya, harus masuk dong ke rekening saya.
Jadi nggak terjadi kayak zaman dulu, misalnya ada KTP doang begitu, KTP orang digunakan, cari kemana begitu, nggak bisa. Mungkin ada KTP siapa begitu, masuk ya ke KTP dia, kira-kira begitu. Nah, jadi itu untuk memastikan bahwa benar-benar borrowernya menerima dana itu. Kemudian juga terkait dengan misalnya kita tegaskan juga bahwa peminjam hanya boleh dapat dari 3 penyelenggara misalnya, ya. 3 kita bilang 3 hanya maksimumnya, sehingga nggak boleh supaya tidak over leverage lah, ya terbebanin si peminjamnya. Gali lubang tutup lubang. Belum, apalagi nanti terjadi gali lubang tutup lubang dia. Kita bataskan 3 di sana. Kita minta mereka disclaimer katakan di sana bahwa saya dengan meminjam ini tidak lebih dari 3 misalnya. Itu juga kita atur di sana. Selain masalah yang sampaikan tadi penggunaan tanda tangan elektronik misalnya, masalah penagihan yang harus mengikuti aturannya itu kita perketat banget lah. Begitu. Oke, tapi kalau menurut OJK begitu Pak Adif melihat fenomena gagal bayar yang sangat luar biasa ini begitu, apa kemudian yang menjadi penyebab utama kalau dari OJK sendiri? Sebetulnya terkait dengan onboarding, istilahnya rekrutan nasabah baru lah misalnya, itu kan melalui scoring. Makanya scoringnya kita ingatkan kepada penyelenggara, perbaiki terus tuh untuk scoringnya. Katakan, pastikan misalnya tadi EQYC-nya, bahwa ini betul-betul orang yang minjam, bukan orang lain misalnya. Kalau orang lain misalnya, atas nama orang lain, dia nggak akan tertagih dong uangnya lari ke siapa misalnya. Nah, terus pastikan bahwa kapasitasnya dia memang oke untuk minjam, sehingga layak untuk diberikan pinjaman. Makanya kita selalu remind bahwa scoring itu harus improve terus lah, kira-kira begitu ya. Baik nanti menggunakan data-data yang ada bekerjasama dengan lembaga pengelola informasi kreditan LPIP maupun dengan tadi inovatif credit scoring. Yang jelas bahwa penyelenggara sendiri harus punya scoring sendirinya. Itu harus dalam regulasinya. Tapi mereka bisa kerjasama dengan LPIP maupun dengan inovatif credit scoring. Oke, perbaikan sistem artinya industri tetap berjalan dan juga masyarakat terlindungi, artinya begitu ya. Tapi kalau berbicara terkait dengan aturan per 31 Juli 2025 ini yang kemudian akan diterapkan begitu, jika nantinya penyelenggara ini belum melapor di per tanggal 31 Juli ini begitu, apakah memang ada konsekuensi khusus? Ada sanksi khusus? Oh, ini terkait dengan SLIK, SLIK itu yang dulu namanya SID, sekarang namanya SLIK. SLIK itu penyelenggara sekarang sudah harus menjadi pendaftar itu di tanggal 31 Juli di sini. Mereka harus jadi daftar di sana. Dan ini kami kira akan bagus ya, artinya nanti track record daripada si peminjam, borrower akan kelihatan nanti di sana. Kalau kita bagus di sana, ini akan sangat bagus karena penyelenggara lain katakan bank misalnya, atau mungkin perusahaan pembiayaan, atau yang lain, lembaga jasa keuangan lainnya, akan tahu kita juga, ini kan akan transparan. Orang akan tahu, oh ini orangnya bagus misalnya, sehingga itu akan bagus buat si nasabahnya. Kelihatan track recordnya dia di sana. Dan ini juga akan membuatkan terhindar dari istilahnya, kita bilang over leverage kan ya. Orang tahu semua sebelum memberi pinjaman, dia tahu, oh seorang ini pinjamannya udah sekian misalnya. Jangan kasih-kasih lagi. Kok dikasih-kasih lagi, di over leverage dong. Bebannya terlalu berat, nggak mungkin dia bisa bayar, ya. Dan ujung-ujungnya tentunya kita harapkan industri kita pun menjadi sehat karena selektif kan, udah selektif bagus, layak diberikan, jadi industri itu jadi bagus juga. Ini nanti akan berlaku di 31 Juli sebetulnya sebagai pendaftarnya, tetapi kita ada masa transisi selama 4 bulan Pak. Masa transisinya 4 bulan? 4 bulan, jadi mereka udah jadi pelapor sebetulnya nanti, tetapi di situ kita belum kenakan sanksi dendanya, ya mereka udah lapor lah, tanggal 14 kalau nggak salah di bulan-bulan berikutnya lapor. Tapi nanti kasih transisi selama 4 bulan. Setelah 4 kalau bulan. Kalau lebih dari 4 bulan itu artinya? Artinya setelah lebih 4 bulan, kalau laporannya salah, udah kena sanksi. Ya, itu kan perlahan-lahan ada sanksinya. Artinya lapor itu harus benar. Nah, jadi kita kasih waktu transisi supaya penyelenggara siapkanlah sistemnya, siapkan SDM-nya, siapkan prosedurnya. Kita kasih waktu lah di sana. Tapi di 31 Juli mereka harus sudah jadi pendaftar di sana. Oke. Jadi sejauh ini bagaimana melihat kepatuhan dari para penyelenggara? Mereka jelas kami yakin comply dan beberapa waktu lalu sudah dilakukan pelatihan-pelatihan kepada seluruh penyelenggara. Kalau nggak salah mungkin sekitar seminggu lalu pun itu terakhir ada pelatihannya. Tentu kami yakin penyelenggara support untuk terkait hal ini. Oke, baik.
Saya ke Pak Ci. Pak Ci, kalau tadi kan berbicara terkait dengan perbaikan sistem industri pinjaman daring begitu di tanah air begitu. Bagaimana kemudian Anda menanggapi terkait dengan Penggareng Pindar ini yang kemudian juga ke SIK ini? Oke, yang pertama saya ingin meluruskan dulu, Mas, bahwa kami itu bukan pinjol. Itu yang pertama. Pindar ya? Kami adalah pindar. Pinjol itu yang tadi disebutkan bahwa pinjol itu yang illegal. Ya. Yang tidak beretika, yang tidak ada aturannya, dan liar, illegal. Kita adalah pinjaman daring yang berizin dari OJK, Ya. sehingga aturannya pun jelas dari OJK. Terkait dengan masuknya kami sebagai anggota SLIK, kami sangat mengapresiasi OJK, di mana hal ini tentunya akan memperbaiki industri ini. Ya. Jadi nantinya ke depannya tentunya dengan masuknya SLIK ini, ya, borrower kita mengedukasi untuk disiplin bayar tepat waktu. Harapan kita itu. Harapan tentunya. kita, karena kalau dia recordnya jelek, Ya. yang dirugikan adalah borrower atau peminjam. Ya, saat ini kan ya pasti dia nggak bisa lagi berhubungan umpamanya KPR, ambil rumah, ambil motor. Bahkan saat ini banyak perusahaan-perusahaan, ya, ini mungkin untuk teman-teman yang anak muda nih. Ya. Milenial dan Gen Z nih, Ya, terutama ya. Gen Z. Ingat, apa nih kemudian konsekuensinya, Pak? Konsekuensinya adalah saat ini banyak sekali perusahaan yang menerima karyawan meminta hasil SLIK. Oh, pada saat rekrutmen karyawan, justru Betul. juga dipertimbangkan itu ya, Ya. artinya track record-nya. Betul. Salah satu pertimbangan menerima karyawan adalah track record daripada si calon karyawan ini. Sehingga kedepannya kita berharap bahwa nanti masyarakat bisa disiplin bayar. Ya. Harapan kita semua tentunya, karena tadi konsekuensinya tidak hanya bicara terkait dengan kredit nantinya, tapi juga ternyata berpengaruh juga pada saat calon karyawan menerima atau bekerja begitu, karena dilihat track record-nya seperti apa, sampai dengan SLIK-nya juga skornya seperti apa begitu. Tapi sejauh mana kebijakan ini kemudian mendorong terciptanya sebuah ekosistem keuangan yang kemudian lebih baik lagi, lebih akuntabel lagi, Pak Ci? Ya, industri ini memang masih muda, sangat muda ya. Jadi perlu kita menata lebih bagus untuk kedepannya. Ya. Ya, kalau kita lihat di negara-negara lain, ya, kredit bureau atau kredit record itu sangat-sangat amat penting. Sangat penting. Sangat penting. Ya. Bahkan ada satu negara, ya, saya nggak usah sebut namanya, negaranya itu kalau ada masyarakat yang menunggak di atas 90 hari, itu nggak bisa, dia dikunci akses untuk public services. Kayak dia naik MRT nggak bisa, dia naik bus nggak bisa, bahkan saya dengar baru-baru ini toilet umum pun nggak bisa masuk. Oh, jadi konsekuensinya ke akses layanan publik Ya. juga salah satunya. Ya, itu di negara lain. Cuman kalau di negara kita kan mungkin belum perlu begitu ya. Tetapi kita melakukan edukasi ini dengan adanya masuknya SLIK, ya, edukasi ini untuk ke depan, masa depan bangsa ini, ya, supaya kita jangan mau minjam tapi nggak mau bayar. Gitu. Artinya untuk bisa menekan resiko gagal bayar di masyarakat, optimis ini kemudian akan bekerja dengan baik, begitu? Iya, salah satu baru tools ya untuk disiplin bayar ini adalah SLIK, menurut kami. Baik, itu. Ya, Mas Huda, Selyos melihat terkait dengan penetapan aturan baru yang kemudian diterapkan oleh OJK ini seperti apa? Ya, yang pertama seperti ini, Mas, kita melihat karakteristik ya. Karakteristik dari borrower ini kan memang ya berbeda dengan yang peminjam di instrumen lainnya gitu kan. Nah, kalau kita lihat kan ini kan bisnis kan juga berisikonya tinggi. Tidak ada agunan dan sebagainya. Nah, tentu ini bisa memunculkan moral hazard sebenarnya. Nah, ketika kita sampaikan ada moral hazard, kemudian ada banyak yang
tadi ada komunitas gagal bayar dan sebagainya. Yang saya rasa ini akhirnya harus membuat aturan, ya pemerintah harus membuat aturan yang bisa untuk menanggulangi hal tersebut gitu kan. Nah, kita sudah sampaikan berkali-kali juga, ini ada loh sebenarnya orang-orang yang dia gagal bayar di perbankan, tapi dia untuk menutup hutangnya, dia larinya ke pinjaman daring. Nah, ini yang tidak sehat sebenarnya. Nah, itu sudah saya sampaikan dari tahun lalu sebenarnya, bahwa Slick harus digunakan untuk bisa memfilter. Memfilter bahwa ada orang-orang yang memang dia gagal bayar di perbankan, ingin menutup hutangnya melalui pinjaman daring. Itu langkah yang awal. Nah, yang kedua adalah kalau kita lihat sebenarnya ini kan dari sisi credit scoring, walaupun kita tahu bahwa credit scoring juga mempunyai ya relevansi terhadap kecepatan, relevansi terhadap data-data dan sebagainya, tapi harus ada perbaikan-perbaikan yang menurut saya itu perlu gitu. Perbaikan yang perlu ini seperti apa? Perbaikan misalkan kalau innovative credit scoring itu kan dia menggunakan data alternatif, Mas. Data alternatif tapi tidak menggunakan data-data perbankan. Nah, kita dorong sebenarnya ada kolaborasi data perbankan yang digunakan dan juga data innovative credit scoring. Itu gitu yang kan. selama ini belum dilakukan ya, artinya? Akan dilakukan karena selama ini kita lihat dari biro data ya, biro kredit data itu juga masih enggan untuk bertukar data terhadap kepada ICS, Innovative Credit Scoring. Nah, ini yang kita dorong sebenarnya, ada loh, ini kita bisa manfaatkan untuk data-data ini bisa menghindarkan ini industri pinjaman daring ini terhadap borrower-borrower yang nakal. Karena kita tahu ya merahazanya tinggi sekali, Mas. Tanpa agunan, makanya tadi kan kalau Mas Wijaya bilang kan tadi bunganya terlampau tinggi kan, ya karena risikonya juga cukup tinggi. Tanpa agunan, risiko tinggi. Nah, ini adalah salah satunya dari Slick. Ketika tadi Slick kemudian gagal bayar, nah mereka ada nama mereka yang dipertaruhkan. Kalau tidak ada punishment, sebenarnya saya rasa juga akan lebih banyak lagi orang-orang yang memang gagal bayar di situ, setengah aja gagal bayar. Oke. Artinya Slick ini bisa mengurangi gagal bayar risiko tinggi kalau menurut Anda, Mas Huda? Atau seperti apa? Sangat bisa sekali. Terutama untuk memfilter tadi, Mas. Memfilter orang-orang yang memang dia mempunyai kredit buruk di perbankan ataupun di multifinance lah dan sebagainya. Banyak, Mas, sebenarnya orang yang dia gagal bayar di multifinance, perbankan, itu tidak terrekod di datanya AFPI. Nah, ini yang masuk nggak tersaring kan, orang-orang ini nggak tersaring ke AFPI yang pada akhirnya mereka meminjam di pinjaman daring untuk menutup ya hutang mereka di perbankan. Nah, inilah yang terjadi. Makanya kita sampaikan harus ada ya integrasi antara Slick dengan data yang ada di Innovative Credit Scoring. Perbaikan sistem ini artinya kalau menurut Anda terlambat dilakukan atau seperti apa? Ya kalau misalkan terlambat, ya mungkin kita sudah sampaikan beberapa tahun yang lalu. Tahun yang lalu? Ya, 1 tahun yang lalu. Banyak korban juga, maksudnya gagal bayar juga pada akhirnya. Iya. Kita dan sebenarnya kalau disebut korban juga nggak pas ya. Karena memang mereka kan menghutang dengan sadar dan mereka gagal bayar gitu kan. Nah, kita sampaikan pada saat itu ini gagal bayarnya sudah cukup tinggi. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Ya, salah satunya adalah integrasi Slick dengan data Innovative Credit Scoring. Dan kita sebenarnya sudah sampaikan juga ke OJK beberapa waktu yang lalu, ini loh skema-skemanya dan sebagainya. Tanggapannya, Pak Adif? Jadi sebetulnya lembaga katakan LPIP, sekarang kan dulu itu LPIP itu memang betul-betul based on-nya Slick lah data, ya ada historical financial lah ya. Nah, sekarang mereka itu sudah mengembangkan juga konteks yang seperti kayak innovative credit scoring, karena mereka memungkinkan untuk melakukan hal itu. Jadi kami diskusi sekitar sekarang minggu lalu atau 2 minggu lalu mengundang 3 penyelenggara LPIP di sana, 3-tiganya. Mereka sampaikan, jadi mereka pun supaya mereka nggak sampai ketinggalan kalah dengan yang innovative credit scoring. Innovative credit scoring, mereka kan nggak bisa pakai data Slick kan, terbatas di sana kan. Mereka behavioral, e-commerce misalnya, telco segala macam, atau BPJS segala macam. Tetapi yang LPIP tadi bisa, sementara ini kan dia pakai Slick, tapi dia udah tambahkan nanti ke depannya dengan yang ICS itu, supaya mereka bisa lebih kompetitif tuh, supaya nanti istilahnya usernya seperti kayak Pindar bisa juga menggunakan mereka. Jadi tidak hanya mereka dianggap kayak wadah data lama. Jadi kita harapkan nanti itu bisa juga lebih menyaring istilahnya para borrower memang yang layak lah untuk diberikan. Gitu. Nanti yang kemudian di segmen selanjutnya kita akan juga bahas terkait dengan fenomena gagal bayar
pinjaman daring berjamaah ini kemudian juga sangat meresahkan kita semua karena juga sudah tersebar di beberapa grup di media sosial ataupun juga pesan berjaring begitu. Nanti usai jeda kita akan tanyakan begitu, apalagi ada yang kemudian sempat mencoba menyelinap di dalamnya. Mas Huda mungkin nanti akan cerita begitu terkait dengan fenomena ini gagal bayar pindar berjamaah itu yang kemudian kita harapkan semoga Anda juga jangan sampai tergabung dalam grup ini. Usai jeda kita akan kembali, saudara, tetap bersama kami. Kalimantan Selatan, tanah yang kaya akan keindahan dan keanekaragaman hayati, termasuk primata endemik yang hampir punah. Rimbunnya hutan mangrove, hidup bekantan yang kini semakin terancam. Primata dengan hidung panjang dan rambut berwarna coklat kemerahan adalah bagian dari warisan alam kita. Bekantan adalah primata endemik Kalimantan yang status konservasinya saat ini terancam punah. Keberadaannya di alam sebagai penanda spesies kunci yang menjaga keseimbangan sebuah ekosistem karena perannya sebagai agen biodiversitas dan agen regenerator hutan. Melestarikan bekantan melalui pemulihan habitatnya, stop perburuan liar. Mari membangun mata rantai kepedulian bersama dengan memuliakan alam. Selamatkan bekantan, selamatkan peradaban manusia. Melalui restorasi hutan mangrove, turut membantu meningkatkan populasi bekantan yang hampir punah. Kita semua memiliki peran dalam melindungi mereka. Jangan biarkan bekantan hanya menjadi kenangan. Kisah rumah kos yang dihuni oleh para pria dari berbagai suku dan latar belakang. Tapi di balik kehidupan mereka, ada Pak Mul, sang pemilik kos yang berusaha menyelamatkan kosan. Mampukah para penghuni menyelamatkan rumah kos yang telah menjadi keluarga untuk mereka? Saksikan Terima Kos Pria Baik-Baik setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Malam hari ini Arah Angin TVRI masih membahas terkait dengan judul pinjam cepat bayar tepat, itu yang kemudian terkait dengan SIK tadi. Tapi sebelum saya akan membahas terkait dengan fenomena gagal bayar pindar berjamaah ini yang kemudian juga meresahkan kita semua di tengah-tengah kita semua begitu. Tapi saya akan ke OJK terlebih dahulu, Pak Andif, terkait dengan ini tadi. Data OJK hingga April 2025 total dari utang pindar ini mencapai 80 triliun rupiah. Apakah ini kemudian masih wajar atau sesungguhnya mengkhawatirkan? Sesungguhnya itu wajar sekali. Wajar sekali. Artinya dengan angka segitu, ini kan growth-nya bagus sekali. Artinya kepercayaan masyarakat terhadap industri ini masih baik. Kan itu growth sekali. Angka 80 triliun itu, kalau kita lihat year on year-nya, itu sekitar 29% tuh, hampir 30% lah. Artinya kan grow terus dia. Dan itu sebetulnya baru outstanding kan. Sementara kalau perputarannya, disbursement-nya, itu jauh lebih tinggi dari itu. Karena ini kan short term juga. Ya short term. Tetapi memang outstanding-nya ada sekitar di 80 triliun. Artinya memang kepercayaan masyarakat terhadap industri ini, yang di Pak Enci, ya mesti bagus sekali, ya mesti banyak peminatnya lah intinya. Ya, walaupun di situ terlihat sampaikan tadi bahwa TWP-nya sekitar hampir 3% ya, 2,9 sekian, tapi itu mesti jauh dari threshold 5% sebetulnya. Ya, tapi memang kalau dilihat dari jumlah orangnya bisa jadi mengkerami juga di sana. Tapi artinya itu masih manageable lah. Kami kira industri kami anggap di bawah 5% ya masih bagus. Oke, kepercayaan masyarakat artinya masih bagus terhadap industri ini. Tapi kemudian yang mengkhawatirkan kita semua adalah terkait dengan fenomena gagal bayar. Bagaimana kemudian OJK menanggapi hal ini? Artinya konteks namanya gagal bayar berjamaah ini tadi. Betul sih. Artinya harusnya nggak bisa begitu. Ya, namanya kewajiban kan harus dibayar. Ya.
Makanya kami pun sempat remind, artinya dulu dari sisi ke penyelenggara, kami sempat minta untuk disclaimer saat itu. Jadi kami kan melihatnya dari dua sisi, lendernya terjaga, borrowernya juga bisa terjaga di sana. Makanya beberapa waktu lalu kita minta industri itu pasang tuh banner di depan aplikasinya, statement mengatakan begini, hati-hati transaksi ini berisiko tinggi, kira-kira begitu. Itu message-nya kepada lender, supaya lender tahu, oh, ini high risk juga nih, walaupun high return, tapi high risk juga, supaya dia tahu lendernya. Kemudian dari sisi borrowernya, kita bilang ada wording lagi di sana. Bagi istilahnya, jika tidak memiliki kemampuan membayar, jangan minjam. Kita harus ukur kan, kalau kita mau pinjam harus kita ukur kemampuannya kita. Jadi sampai wordingnya begitu. Itu di semua platform, kita mau munculkan itu, wording itu. Sama kayak merokok lah, ada warning di sana kan, hati-hati sakit jantung segala macam. Kita remind itu, remind untuk lendernya supaya tahu ini agak berisiko tinggi juga. Ini produknya high risk, high return juga kira-kira. Land borrower kita remind juga di sana. Kalau nggak mampu bayar misalnya, jangan minjam lah kira-kira di situ. Sesuai dengan kemampuan lah, intinya begitu. Jadi logik untuk minjamnya dan bertanggung jawab untuk minjamnya. Mungkin begitu. Oke, tapi adakah kemudian tindakan diambil oleh OJK sendiri terkait dengan gagal bayar berjamaah ini? Tentunya kita hanya merimain juga ke industri, tetap perbaiki terus scoringnya dong ya. Artinya kita harapkan ya namanya TWP 90 yang sebutnya istilahnya macet itu, yang sekarang 2,9% itu, ya kita harapkan ya kalau bisa makin kecil makin bagus kan. Artinya tetap scoring, artinya penilaian dari penyelenggara menjadi sangat-sangat penting. Oleh karena itu, istilahnya perbaiki terus scoringnya dengan tadi dengan LPIP, dengan scoring di dalam sendiri dengan data-data historisnya, bahwa memang borrower ini bagus atau tidak, kerjasama dengan inovatif credit scoring, bahwa ini memang bagus apa tidak, sehingga nanti yang istilahnya yang di profile, yang diberikan pinjaman adalah memang yang layak dan mampu untuk membayar. Sehingga nggak terbeban, kasihan juga ketika masyarakat misalnya minjam tidak sesuai dengan kemampuannya misalnya, itu jangan dong, artinya nggak pas mungkin ya, mungkin atau pinjamannya disesuaikan lah dengan kemampuannya. Jadi kami selalu remind ke industri untuk perbaiki teruslah penilaian scoring penilaian daripada calon-calon peminjam borrowernya. Oke, Pak Ci, ini kan sangat mengkhawatirkan ya kalau berbicara terkait dengan fenomena tadi gagal bayar berjamaah di tengah-tengah masyarakat begitu. Ada beberapa grup di media sosial begitu, di Facebook, Telegram, lalu juga di Instagram juga begitu. Ada yang sampai dengan anggotanya itu 10.000 anggota. Ini yang kemudian tentunya merugikan juga industri pinjaman daring begitu. Bagaimana kemudian Anda melihat terkait hal ini? Memang ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan kesempatan ini. Jadi ada yang memang yang mengajak untuk rame-rame tidak membayar kewajiban. Padahal kan kalau yang namanya pinjaman itu harus dibayar. Ya. Jadi menurut kami ini adalah melawan hukum, mengajak orang untuk melawan hukum. Kenapa melawan hukum? Karena yang meminjam ini kan dengan sadar meminjam dan ada perjanjian kredit. Ada perjanjian kredit ada artinya, perjanjian yang kredit harusnya disetujui tentunya. begitu ya? Iya, jadi sebelum meminjam itu kan mesti ada perjanjian kredit dong antara borrower, peminjam dan lender tentunya. Nah, hal ini ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengajak untuk tidak bayar. Artinya melawan hukum. Tidak akan melawan hukum. Ya, itu satu. Yang kedua, yang paling penting adalah Pindar ini kita itu dilindungi oleh undang-undang. Itu yang paling penting diketahui oleh masyarakat. Bahwa kita ini dilindungi, perusahaan kami ini dilindungi oleh undang-undang dan diawasi oleh OJK karena berizin dari OJK. Jadi ini yang kita sesalkan. Tetapi kami juga melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak ikut-ikut. Ya, karena ada beberapa oknum yang sengaja memanfaatkan momen ini untuk menipu. Artinya tidak hanya edukasi kan Pak Ci, tapi kan juga seharusnya juga berkoordinasi dengan pihak penegak hukum. Apakah itu sudah dilakukan? Ya, kita lagi sedang diskusi ya, dan saya rasa dalam waktu dekat. Karena tadi ada tadi tindakan melawan hukum kan artinya begitu ya. Kita lagi diskusi dengan kepolisian tentunya dan law firm kami
untuk ini, dan saya rasa dalam waktu dekat ini sudah ada hasilnya, gitu Pak. Tetapi yang paling penting adalah kelompok Galbay ini yang paling dirugikan adalah si peminjam, ya kan? Karena jangan sampai dirayu oleh iming-iming sehingga ikut-ikutan terus nggak bayar. Ya. Dengan tidak sadar bahwa recordnya jelek kan, jadi buruk. Record jelek tapi juga banyak celah juga nih untuk kemudian tadi ada oknum-oknum yang juga memanfaatkan untuk kemudian bisa juga melakukan pinjaman-pinjaman. Nah itu juga yang menjadi celah juga. Itu ya, itu ada sisi yang lain lagi oknum yang mengajak untuk bagaimana menjebol ataupun bisa melakukan apply ke penyelenggara, dan kebanyakan itu adalah penipuan. Ya. Jadi itu yang kita lihat, karena tadi disampaikan oleh Pak Adif bahwa kita itu harus benar-benar kelayakan kreditnya selektif, ya, karena kita ada credit scoring, ada inovatif credit scoring dan seterusnya. Kita pasti menganalisa setiap peminjam. Jadi kalau ada peminjamnya udah recordnya bad, buruk, ya kemungkinan besar pasti ditolak, Pak. Jadi kita juga ada namanya FDC. FDC itu Fintech Data Center. Jadi ada beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa kalau dia pinjam di platform A, Galbay di situ dia bisa meminjam di platform B. Nah, mereka ini tidak mengerti bahwa kita ini ada namanya Fintech Data Center, di mana semua pembayaran itu kerekord di situ. Jadi kalau menunggak pun pasti terekord dan pasti ditolak sama platform tersebut. Tapi salah satu yang kemudian menjadi penyebab gagal bayar ini adalah tingginya bunga pinjaman daring begitu. Kalau ini kan dari 2018 bunganya 0,8% per hari, lalu turun kembali di 2022 0,4, kemudian aturan dari OJK sendiri begitu di tahun 2025 lagi turun 0,1 sampai dengan 0,3% per hari. Tapi dibandingkan dengan pinjaman konvensional lain begitu, ini kan rasa-rasanya bunganya apakah juga terlalu tinggi khususnya untuk masyarakat kecil, untuk UMKM atau seperti apa melihatnya? Begini, kita mesti melihat ya bunga ini kepada market yang mana. Pindar ini marketnya adalah unbankable, underserved. Unbankable artinya masyarakat yang tidak bisa memenuhi syarat perbankan, ya, sehingga mereka akan berhubungan dengan kita. Perlu kita ketahui bahwa banyak sekali ya, dari 80 triliun itu sekitar mungkin 50 sampai 60 triliun itu sebenarnya banyak digunakan untuk produktif. Dan yang menggunakan ini kebanyakan adalah ultramikro. Ultramikro itu apa? Ultramikro itu pedagang-pedagang kecil. Seperti pedagang sate, pedagang sayur, pedagang bakso, martabak, dan seterusnya. Yang hanya butuh modal antara 2 juta sampai 6 juta. Ya. Nah, kalau dia pinjam di 2 juta, dia kan akan membayar 2.080.000. Oke. Nah, dalam jangka short term 1 bulan ya. Nah, tetapi untuk pedagang-pedagang ini 2 juta dia jualan, dia bisa mendapatkan 4 juta kan. Sebenarnya. Jadi 80.000 itu tidak terlalu berat. Betul. Untuk ultramikro. Tetapi kalau kita hitung dengan bunga, matematika, perhitungan bunga, maka akan kelihatan gede sekali. Betul. Nah, ini yang menurut saya kita tolong tempatkan bunga tinggi itu untuk market yang mana. Yang mana ya? Betul. Dan ini kenapa bisa 0,3? Karena resikonya tinggi sekali tanpa jaminan kan.
Jadi itu, dan cost-nya juga tinggi. Cost-nya itu apa? Melakukan analisa kelayakan kredit ini itu tinggi sekali. Kita harus bayar cek KTP-nya dengan biometrik ke Dukcapil, itu kan bayar semua ya, perusahaan-perusahaan kayak gitu, EQIC ya. Terus tadi LPIP itu kan kita bayar semua. Ini yang kemudian harus dipahami juga oleh masyarakat begitu ya. Yes. Kenapa alasan Kenapa tinggi? Ya. Ya. Baik. Beda dengan bank. Oke. Bank gampang sekali mereka melakukan pengecekan, Baik. ya kan, analisa karena bank itu sudah settle lah. Oke. Baik, saya ke Mas Huda yang kemudian juga melakukan penelusuran terkait dengan fenomena gagal bayar berjamaah ini. Gimana, Mas? Ya, yang pertama seperti ini, Mas, bahwa ini kan menandakan sebenarnya permintaannya cukup besar. Ya. Kita harus akui lah bahwa di Indonesia ini kredit gapnya cukup tinggi. Artinya permintaan untuk melakukan pembiayaan, tapi tidak seiring dengan kemampuan lembaga keuangan perbankan untuk menyediakan pembiayaan bagi mereka, bagi masyarakat. Nah, kemudian ini memunculkan alternatif financing. Salah satunya adalah pinjaman daring. Nah, kita lihat dari situ saja sebenarnya di sini fenomena gagal bayar berjamaah ataupun ya komunitas gagal bayar dan sebagainya itu karena memang masih terdapat kredit gap ini. Pertama seperti itu, kita harus akui seperti itu. Nah, yang kedua adalah ini juga kalau kita lihat sebenarnya ya karakteristik unbank itu berbeda sebenarnya dengan yang nasabah perbankan gitu kan, bahwa mereka tidak mempunyai historical banking transaction dan sebagainya, dan saya rasa ini yang menyebabkan mereka akhirnya mencari ya ketika saya gagal bayar di sini, saya mau tutup utang pakai apa? Mereka ke perbankan pun nggak bisa gitu kan. Dua alternatifnya, mereka ke pinjaman daring lagi atau mereka ke rentenir. Cuma dua itu. Atau ke saudara dan sebagainya lah. Istilahnya individual financing. Nah, kita lihat data, Mas ya, data itu ternyata menarik. Data individual financing itu turun. Nah, artinya masyarakat sudah mulai berubah nih untuk dia tidak lagi meminjam ke rentenir dan sebagainya. Mereka pindah ke pinjaman daring. Artinya ini positif dong. Orang yang dia akhirnya meminjam ke rentenir, dia larinya ke pinjaman daring, ya kan. Nah, tapi nih mereka ketika gagal bayar, mereka lari kemana gitu. Nah, ini yang harus dilihat gitu kan. Dan ketika saya telusurin ternyata cukup banyak subscribernya. Di salah satu grup itu sampai 5.000 gitu kan. Sampai 5.000 dan di grup itu terangkan bagaimana caranya dan sebagainya. Dan ini yang kita lihat ya banyak akhirnya orang tertipu. Karena apa? Karena mereka harus membayar terlebih dahulu. Membayar berapa? Membayar sejumlah uang tertentu untuk mendapatkan ya tadi pinjaman lagi gitu kan. Dan ini salah satunya kalau saya pribadi sebenarnya juga terdapat loophole terhadap perlindungan data pribadi kita. KTP kita sudah tersebar lah gitu kan. Ada banyak sekali kasus ya breach dari data kita gitu kan, yang pada akhirnya ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tersebut. Untuk apa? Untuk melakukan tindak kejahatan, termasuk juga untuk melakukan gagal bayar ini. Makanya ini saya sampaikan bahwa hutang itu harus dibayar, jangan sampai tergiur dan jatuh lagi ke lubang yang lebih dalam dengan ikut komunitas ini. Oke, itu yang kemudian pesan dari Mas Huda kita perhatikan secara bersama-sama. Di segmen terakhir kita masih ada pembahasan terkait dengan perlindungan nasabah dengan adanya SLIK ini. Usai jeda kita masih akan bahas, masih bersama dengan sejumlah narasumber. Kami kembali saat lagi. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah
jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Setiap 60 detik, ada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Jika dibiarkan, akan merusak masa depan mereka. Laporkan jika terjadi di sekitar Anda. Negara menjamin melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terima kasih Anda masih bersama kami di Arah Angin TVRI. Kita masih membahas terkait dengan tema kita pinjam cepat, bayarnya juga harus tepat dong ya. Nah, ini masih bersama dengan sejumlah narasumber, tapi kembali lagi saya ke Mas Huda. Mas Huda, ini yang menarik adalah data dari penggunaan Pindar ini mayoritas usia 19 sampai 34 tahun dan juga mereka yang menjadi mayoritas gagal membayar pinjaman daring tadi. Nah, data dari OJK per Maret ini tadi sudah disebutkan begitu per April kalau tidak salah ya. Per April ini adalah tadi disebutkan untuk gagal utang Pindar ini mencapai 80 triliun rupiah. Artinya milenial Outstanding. Oh ya, Itu outstanding ya. outstandingnya tadi ya. 2,9. 2,9 tadi ya. Ya. Persen tadi. Lalu juga milenial dan Gen Z ini menjadi mayoritas dalam hal ini. Kemudian dari Mas Huda sendiri melihatnya seperti apa? Ya, sebenarnya kalau kita lihat data secara detail, itu terjadi pergeseran, Mas. Pergeseran? Jadi, pergeseran dari usia muda yang mereka gagal bayar itu ke usia yang lebih mature sebenarnya. Kalau kita lihat tren datanya ya. Karena gini, karena kalau kita lihat sebenarnya di tahun 2022, saya sudah pernah sampaikan bahwa memang pada saat itu tren untuk anak muda cukup tinggi. Karena apa? Karena untuk dia membeli tiket konser dan sebagainya, karena baru dibuka pandemi saat itu, ada tiket konser dan sebagainya, mereka konsumtifnya lebih banyak. Oke, nah, ini kita lihat juga ya, penggunaan Pindar didominasi oleh usia 19 sampai 34 tahun, begitu sumber dari salah satu media online. Ya, nah kalau kita lihat untuk biaya per peminjamnya, itu sekarang sudah lebih banyak yang 54 tahun, 35 tahun, sampai 54 tahun. Karena apa? Karena di sini juga ada kondisi ekonomi yang memang menyerang ke usia-usia pekerja. Nah, usia pekerja itu ternyata banyak juga yang gagal bayar. Karena ada PHK dan sebagainya. Nah, tentu tren-tren seperti ini terus kita sampaikan ke OJK. Dalam beberapa waktu yang lalu pun saya sampaikan ada tren untuk yang dia terkena PHK ini seperti apa. Karena ya terkena PHK ini kan sebenarnya kan dia tidak bermaksud untuk gagal bayar, tapi karena ada masalah ekonomi dan sebagainya, dia terkena PHK, dia jadi gagal bayar. Nah, tentu hal-hal seperti ini harus dilakukan mitigasi gitu kan. Entah dengan cara pemutihan dan sebagainya, atau restrukturisasi dan sebagainya, itu harus ada mitigasi ke arah sana. Menarik ini, kita tanyakan dulu, apakah juga harus ada mitigasi berarti Pak Adif, ini yang disampaikan oleh Mas Huda tadi? Artinya ketika misalnya si borrowernya memang tidak mampu membayar, itu bisa diskusikan ke penyelenggaranya artinya ya. Mungkin mereka minta restrukturisasi, ya. Katakan restrukturisasi kan banyak-banyak polanya. Katakan bunganya misalnya di diskon misalnya, atau tenornya diperpanjang misalnya, atau mungkin pokoknya juga diskon. Tapi itu tetap kembali kepada penyelenggaranya, Pindarnya. Jadi jangan sampai istilahnya langsung nggak bayar begitu, ya diskusikanlah dengan yang memberikan pendanaannya, ya supaya dapat win-win solution di sana untuk menyelesaikannya. Yang jelas kalau langsung nggak bayar begitu, saya kira nggak pas, ya tetap harus ada tanggung jawab di sana. Oke, Pak C, artinya apakah hal itu juga bisa didiskusikan untuk dapat win-win solution ini tadi? Ya, betul. Jadi ini yang kami sesalkan. Sebenarnya kalau memang bermasalah, bisa langsung menghubungi platformnya fintech itu sendiri. Karena kita ini kan berizin dari OJK, pasti ada kantornya, ada hotline-nya dan sebagainya. Atau bisa juga meminta bantuan kepada AFPI di hotline kami namanya Jendela. Nah, Jendela ini bisa telepon langsung di 150
505. Nah, di situ kita bisa bantu untuk komunikasi dengan penyelenggara. Setiap tahun itu mungkin ada lebih dari 200 borrower yang kita selalu bantu. Jadi umpamanya kayak begini, dia punya kewajiban 5 juta, tapi dia hanya bisa sebulannya itu 500.000. Ya nggak apa-apa, kita coba komunikasikan, kita tarik jadi 10 bulan. Kita cicil. Bunga pasti kita stop. Bunga pasti kita stop. Dan karena di aturan kita itu, kalau sudah di atas 90 hari, maka bunga dan denda harus stop. Itu code of conduct kami. Pedoman perilaku kami. Jadi bunga di stop, dia akan angsur 10 bulan. Itu bisa itu salah satu solusi. Tetapi jangan menghubungi orang-orang yang nggak jelas sebagai konsultan dan sebagainya. Langsung saja hubungin. Dan kita kan memang punya wadah itu, punya wadah, ada namanya jendela, bisa ke fintechnya juga langsung ya. Dan kita bisa diskusikan apa yang disampaikan Pak Adif tadi, ya bisa di restructuring atau rescheduling dan sebagainya. Itu banyak jalan menuju Roma. Sosialisasi ini penting untuk dilakukan, tidak hanya melalui media, tapi juga kemudian kita harapkan juga agar masyarakat juga paham begitu apa yang kemudian tadi sudah disampaikan. Mas Huda menambahkan lagi? Ya, saya tambahkan. Jadi menariknya adalah ketika saya banyak membahas pinjaman daring, saya dihubungin sama salah satu borrower yang memang dia gagal bayar dan dia mengakui itu. Dan dia cerita bahwa ya selain mereka harus berhadapan dengan pinjaman daring, mereka juga butuh sebenarnya kejelasan. Dari mana? Dari OJK misalkan. OJK ketika itu dia hubungin gitu kan, dia hubungin tapi ternyata kurang responsif. Harus tunggu dan sebagainya. Makanya kita sarankan sebenarnya ada ya salah satu mekanisme yang lebih cepat lagi untuk bisa menghubungkan antara borrower ini dengan OJK dan juga platformnya. Karena mekanisme seperti apa yang kemudian harusnya ditawarkan? Karena pada dasarnya adalah OJK adalah pengawas, ya kan. Pengawas yang tadinya Pak Anci tadi bilang ada hotline dan sebagainya, itu harusnya ke OJK dulu, baru ke OJK, habis itu baru ke AFPI. Nah, dia juga menyarankan bahwa ya kalau bisa dibilang mereka juga mempunyai tekanan khusus dan saya nggak tahu klaimnya benar atau tidak gitu kan. Nah, ini yang kita lihat sebenarnya harus ada sistem. Ketika memang mereka butuh restrukturisasi, butuh dan sebagainya yang harus difasilitasi sama OJK. Kita tidak hanya sama AFPI sebagai penyelenggara, tapi juga harus OJK yang memang dia bertanggung jawab di situ. Makanya ini yang harus ditekankan adalah ya komunikasi OJK ke masyarakat untuk menghadapi masalah ini seperti apa gitu kan. Dan saya rasa sebenarnya ini yang juga menumbuhkan ada komunitas gagal bayar itu. Karena ada sistem yang memang belum terintegrasi antara OJK dengan AFPI dan pinjaman daring platformnya, dan juga yang ini ya kalau boleh saya bilang kan masyarakat di Indonesia itu kan sudah terlalu lelah lah untuk birokrasi yang berbelit gitu kan. Makanya ini saya rasa harus ada teknologi yang bisa menghubungkan secara langsung. Kan Pindar kan perusahaan teknologi kan. Nah, perusahaan teknologi harusnya mempunyai satu sistem yang bisa mengintegrasikan antara OJK, AFPI, platform dan sebagainya untuk bisa menjadi salah satu ya sistem terintegrasi dan pelaporan itu. Karena kalau kita lihat sebenarnya di Yayasan YLKI itu juga cukup banyak laporan tentang Pindar. Dan juga jadi tapi dia klaim tapi nggak dipisah antara pinjaman daring dan pinjaman online gitu kan, yang legal sama yang ilegal. Nah, tapi di sini jelas bahwa harus ada ya tadi integrasi dan masyarakat juga harus diberikan edukasi bahwa ini loh kalau ada masalah hubungin OJK, nanti akan disampaikan dihubungkan sama platform. Ya, saya minta respon sedikit Pak Adif. Ini harus menjadi atensi loh Pak, karena banyak harapan masyarakat kepada OJK lebih responsif tadi yang disampaikan juga Mas Huda begitu. Betul. Jadi artinya, sebetulnya sedikit mengkoreksi Pak Nurul Huda. Artinya ketika ada borrower, peminjam yang katakan dia mau restro, dia nggak perlu ke OJK, dia langsung aja dong ke platformnya, diskusikan ke sana. Memang itu pun gimana pun tetap kewenangan daripada penyelenggara untuk konteks restrunya seperti apa. Perpanjangan jangka waktunya, kurang suku bunganya atau kurang pokoknya mereka. Kami di OJK, in case ketika ada masalah misalnya, noise atau nggak ketemu segala macam, akhirnya ada pengaduan, baru lapor OJK. Gitu lah kira-kira. Jadi ketika udah mentok deh ya, baru lapor ke OJK. Kalau kami lihat ada
pelanggaran dari sisi penyelenggaranya, tentu kami akan bina dong penyelenggaranya. Jadi modelnya langsung, nggak usah ke OJK dulu, langsung diskusikan ke sana. Tapi ketika misalnya ada yang isu di sana akhirnya harus dilaporkan ke OJK, laporlah ke Unta 157 misalnya, atau bahkan ke pengawasnya. Tentu kita akan tuntaskan nanti di mana masalah. Itu jauh lebih efisien, Pak. Jadi nggak usah ke OJK dulu. Karena kan kita ngawasin industrinya kan ya. Itu kan urusan antara si penyelenggara dengan si borrowernya. Diskusikanlah ke sana, dapatkan win-win solutionnya. Ya kalau memang ada terlalu berat, bagaimana mencari alternatif selesainya. Jadi jangan menghindar juga. Ya, saya kira nggak bagus, karena kalau menghindar gitu kan ujungnya dicari-cari sama debt collector, saya kira nggak bagus juga. Ya saya kira ketemukanlah win-winnya dengan penyelenggara. Pak Adif, tapi kalau kemudian upaya konkret OJK untuk kemudian bisa tadi menyikapi pinjol-pinjol ilegal yang kemudian banyak menyalahgunakan data, lalu juga mengintimidasi dari nasabah, apa yang kemudian harus dilakukan OJK? Kalau konteks pinjol-pinjol ilegal, itu kan kita di OJK ada nama Satgas Pasti. Itu tugasnya saya kira udah ribuan aplikasi ilegal yang sudah diblokir mereka. Ya, itu udah masif banget kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah yang lainnya. Jadi kita betul-betul mitigate banget nih untuk yang ilegal-ilegal nih. Bahkan dengan API beberapa lalu kita minta kerjasama tuh dengan Google. Ya. Jadi kalau ada misalnya yang impersonate, misalnya mirip-mirip tuh, katakan dia ada kami, itu ada kami misalnya, mirip-mirip orang sampai salah di sana, itu diskusikan sama Google, langsung nggak salah kemarin ya, langsung Google ketemu sama API, kita juga ada di sana setelah saat itu. Jadi kalau ada yang begitu laporkan, di take down tuh sama Google, sama Google. Kita mitigate banget lah yang terjadi konteksnya yang ilegal-ilegal tadi itu. Karena nanti kalau ke mereka tentunya konteks pelindungan data pribadi misalnya, kalau namanya pinjol tadi, yang ilegal tadi, susah kita untuk menjaminnya. Tetapi ketika penyelenggara yang legal, ada aturan-aturan di sana yang berlaku, aturan OJK maupun undang-undang PDP-nya kan ya, perlindungan data pribadinya itu. Jadi itu kita awasi dengan ketat di sana. Oke, saya langsung ke Pak Ci, singkat saja karena waktu kita singkat, begitu harapannya dengan penerapan dari SLIK ini? Ya, harapan kita adalah masyarakat bisa lebih disiplin untuk membayar tepat waktu. Itu yang pertama. Tapi harapan kami adalah meminjam sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Nah, itu yang paling penting. Dan meminjam sesuai dengan kemampuan. Itu yang banyak macet karena bukan kebutuhan, tetapi keinginan. Dan memang sadar bahwa tidak mampu membayar. Mungkin itu. Baik, Mas Huda menambahkan singkat saja. Ya, yang jelas sebenarnya kita juga butuh langkah mitigasi, bukan hanya menyarankan untuk langsung ke platform, tapi masyarakat yang mengadu ke OJK juga punya landasan hukum yang jelas. Maka dari itu untuk langkah mitigasi ini yang seperti saya sampaikan, ada pengaduan dan sebagainya, restrukturisasi dan sebagainya, itu juga dikuatkan dalam peraturan OJK. Yang itu kita ingin sampaikan untuk masuk ke peraturan OJK ketika revisi selanjutnya, ataupun ketika udah belum ada ya, tapi kalau sudah ada mungkin bisa lebih besar lebih ke masyarakat. Agar nanti gagal bayarnya semakin kecil. Semakin kecil. Itu harapan kita semua tentunya begitu, dan sesuai dengan harapan-harapan yang kemudian dituliskan di pesawat kertas logo dari Arah Angin ini. Saya akan bacakan satu persatu dari Pak Adif sendiri. Pinjaman harus dilakukan secara bijak dan juga bertanggung jawab. Ini juga pesan untuk kita semua. Lalu dari Pak Ci mengatakan pinjaman sesuai kebutuhan, bukan keinginan, pinjam sesuai dengan kemampuan. Tadi ditekankan lagi ya kepada masyarakat. Nah, sudah tadi juga berpesan walaupun ada sisi negatifnya, sisi positifnya pinjaman daring tetap lebih banyak. Itu yang tentunya menjadi harapan. Kita terbangkan pesawat Arah Angin ini, semoga menjadi harapan kita semua begitu dari penerapan sistem SLIK ini. Terima kasih Mas Huda, terima kasih Pak Ci, terima kasih Pak Adif sudah bergabung bersama kami dalam diskusi ini. Semoga bermanfaat tentunya diskusi kita di malam hari ini. Saya Ardianto Wijaya, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih.